Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, para viewer, para follower, para penonton dari akun YouTube Susno 2G. Kalau sudah menonton, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe. Kemudian like. Kemudian di-share biar yang lain tahu. Dan dikomentari. Terima kasih. Matur nuwun. Thank you very much. Sukron. Arigatong. Assalamualaikum Pak Susno. Pak, kita ngobrolin Aiman ya Pak? Aiman yang penyiar itu dulu ya. Iya betul. Apa? Yang di TV berapa itu ya? Iya dulu dia di satu TV lalu kemudian sekarang pindah. Nah ini kan seorang Aiman ini kan jurnalis yang Cukup mungkin lah. ya bukan ecek-ecek ya Pak, jam terbangnya lumayan tinggi gitu kan Pak. Tapi belakangan ini kok malah dia dilaporkan karena menyebarkan berita bohong. Apa iya Pak untuk seorang Aiman Pak? Saya kira ya ini tahun politik ya. Iya. Tahun politik ya sudah menghangat karena semakin dekat kepada pemungutan suara tanggal 14 Februari. Iya. Ya saya kira Aiman jurnalis senior tidak sembarangan ya. Dia menyampaikan berita itu baik dalam wawancara dengan podcast atau wawancara dengan apa, ataupun pada saat dia berbicara di media konvensional media sosial, dia nggak sembarangan. Iya. Tentunya dia punya data, dia punya fakta, atau dia punya dasar. Mungkin dia mengutip dari salah satu media, oh bahwa menurut media ini begini-begini, terus dia kembangkan, terus dia sampaikan. Jadi tidaklah sekelas Aiman itu saya kira akan demikian gampang gitu untuk berbicara seenaknya gitu. Iya, jadi dia sebutkan kan bahwa aparat hukum eh, keamanan dan sipil lah sekarang ini Heeh, itu cenderung tidak netral ya Pak, memihak kepada atasannya. iya. Itu gimana Pak? Ya, kalau begitu kan aparat hukum ya, Ya, aparat negara. Kalau kita bicara begitu ya bukan kata Aiman, itu sudah terbukti. belakangan ini banyak berita yang Bukan hanya berita, sudah diponis, sudah diputuskan oleh lembaga yang mengawasi MK, ya yaitu MK-nya MK, apa namanya? MK MK. sudah memutus bahwa ketua Mahkamah Konstitusi melanggar kode etik. Pelanggarannya ya terkait dengan netralitas, tidak netral karena dia membela keluarganya dan apa-apa. Bukan kata Susno loh. Bukan kata podcast ini. Nanti saya dilaporkan juga ke polisi bahwa Susno menyebarkan berita bohong. Ya enggak. Pak Jimli Al-Sadiki, Asidiki ya, Sidik ya. Asidiki, ponesnya tok terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat. Nah, A sampai Z dilanggar semua. Termasuk kenapa? Masa Mahkamah Konstitusi yang harus menjaga netralitas, menjaga garda terdepan pengawal konstitusi, pengawal reformasi, pengawal demokrasi, tapi memihak lah Mahkamah Konstitusi saja tidak netral. Dan bukan saya aja yang bilang, Mahkamah Konstitusi sendiri, hakimnya siapa Pak Wakil ya, Pak Profesor Saldi Isra. Dia katakan dalam distinct opinionnya begini-begini. Jadi kan udah terbukti itu. Ya. Sekelas Mahkamah Konstitusi saja begitu. Kalau gitu saya balik pertanyaannya Pak. Kalau gitu apakah aparat pemerintah dan negara itu bisa netral? Ya makanya saya tanya, sejak kapan sesuatu itu bisa netral 100%? Ya, Kan katanya harus nggak lurus, nggak boleh miring-miring. ya. Ya tidak lurus pun ada arahnya kan. Nggak boleh miring. Kenapa? Miring sini karena arahnya 120 derajat. Nggak boleh miring sini karena arahnya 60 derajat ya.
tegak gini, tegak Tegak berarti kepada atasan dong, Pak? iya, ada arahnya kan. Itu udah jelas. Kamu tidak boleh miring-miring, harus tegak lurus. Ya tegak lurus kan ke atas arahnya. Tetap ada arahnya ya, Pak? Ada arah. Jadi netralitasnya itu nggak mutlak dong, Pak? Ya netralitas nol ya. Lembaga netralitas sudah terbukti MK-nya tidak netral gitu kan sampai dihukum. Aparat lain ya kalau netral 100% gitu sempurna ya susah saya kira. Kenapa ya susah netral 100%? Karena ada ketergantungan. Selama masih ada ketergantungan maka sulit netral. Tetapi mendekati netral bisa. Jangan nyolok mata gitu kan. Nah, kalau netral 100% kan ini kan ada kepentingan atas bawahan kepada atasan. Pimpinan karyawan juga melihat kepada bosnya. Ya, tinggal nanti bagaimana bawahan mengambil sikap. Nah, bawahan mengambil sikap, ya silakan bosnya ngomong gitu. Tapi di dalam kotak suara apa? Bilik ya. Bilik suara. Dalam bilik suara nggak ada yang lihat kok. Coblos yang mana kan suka-suka hati kan. Nah, Lalu, laporan yang dihadapi oleh Aiman ini kan nggak cuma satu ya, Pak, ada beberapa, 5 kalau saya nggak salah ingat. Lalu apakah Aiman ini bisa dihukum, Pak, pada akhirnya? ya kalau melapor itu boleh-boleh saja, sebanyak-banyaknya mungkin. Kan banyak sekali laporan kepada Baris Krim, kepada Polda, kepada apa kan, bahwa ini mencemarkan nama baik, bahwa ini begini-begini. Kan yang jadi sampai ke proses pengadilan dihukum kan sedikit. Berarti kan yang terbukti kan sedikit. Ya, Nah sama dengan ini, polisi menyikapi laporan kan tidak boleh menolak, dia terima. Tapi apakah terbukti apa tidak? Ya saya katakan tadi dari pertama, sekelas Aiman tidak sembarangan. ya, Kemudian yang kedua, kalau yang dilaporkan itu apa? Menyebarkan berita bohong ya. bohong, iya. Lah kalau Aiman katakan aku tidak menyebarkan berita bohong, berarti kan tidak kan? Siapa yang harus buktikan ya yang melapor. Mmm, Yang melapor buktikan kalau Aiman berita bohong, bukan Aiman yang harus buktikan. Oh, Aiman juga yang dilaporkan. Karena dilaporkan menyebarkan berita bohong, maka yang dilaporkan mengatakan tidak. Saya tidak menyebarkan berita bohong, referensi saya itu. Nah, yang melapor ini yang harus buktikan. Tetapi buat apa sih saling lapor-laporkan? Nanti yang diuntungkan malah apa namanya? Regunya Aiman yang diuntungkan karena dia dapat promosi kan. namanya 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 gitu, Pak. terangkat, Ya, berarti kandidat yang dia bela juga terangkat. Nah, lembaga yang dilaporkan kalau nanggapi ini serius malah kan rugi. Ya nggak usah terlalu serius. Dan inilah yang namanya pemilu. Namanya aja pesta demokrasi. demokrasi. Nah ini bumbunya, garamnya. Bayangkan kalau pesta demokrasi diam-diam saja landai-landai aja kan nggak Nggak seru menarik, ya, Pak? nggak seru. Tapi ada ini aja. Jadi tiap hari kita pulang kerja nyetel TV itu, kan, oh ada berita ini. Besok lagi, oh ada berita ini. Itulah bumbu. Jadi sebenarnya, gimana sih, Pak, supaya atau apa yang harus dilakukan oleh aparat sipil, TNI, Polri dalam menjaga netralitas? Karena, netralitas itu kan tidak sekedar kalau yang sekarang lagi banyak beredar tuh, Pak, nanti kalau berfoto tangannya tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, kan nggak sekedar itu kan, Pak? Iya, sama zaman Orde Baru dulu kan gitu. Iya, Kalau warnanya begini, oh nanti memihak ini. iya. Akhirnya pilih warna tertentu. Jalan pun dicat warna tertentu supaya memihak kepada penguasa. Ya sama, itu kan sulit dihilangkan. Sekarang pun mau netral 100% ya nggak mungkin. Nah, yang penting jangan terlalu nyolok gitu. Kenapa nggak mungkin netral 100%? Kan saya ada kepentingan politik. Iya. Anggota ada kepentingan politik. Tidak mungkin kepentingan politik anggota dalam suatu negara demokrasi kita harus satukan suaranya ke sini. Nggak mungkin lah. Semua anggota itu punya aspirasi politik sendiri-sendiri. Nah, terus terkait dengan institusi. Institusi janganlah diseret
untuk memihak kepada kepentingan tertentu. Tanda gambar atau baliho caleg ini tidak diapa-apakan. Baliho caleg ini diturunkan. Diturunkan. Ini kan memihak. Ya supaya nggak dituduh memihak kalau yang ini nggak boleh, yang ini juga nggak boleh. Menggunakan fasilitas misalnya stadion, caleg yang ini atau bukan caleg ya, cawapres-capres ini boleh, yang ini boleh juga. Harus sama-sama begitu, jangan yang ini boleh, yang ini enggak, yang ini diturunkan, yang ini enggak. Nah, itu memihak, nggak boleh. Jadi berlakulah senetral mungkin, walaupun tidak mungkin sempurna. Karena sempurna itu milik Allah gitu kan. Tapi sepanjang dia menjaga tidak nyolok mata pada satu gitu, perlakuan sama, pelayanan sama dan sebagainya. Itulah yang harus dijaga. Tapi kan biasanya kalau aparat-aparat ini kan tergantung perintah atasan, Pak. Iyalah, makanya ya kita harus upayakan para atasan ini tidak tergantung. Hmm. Tapi kan hampir semua atasan kan tergantung kan. Iya, Karena atasan ini kan yang mengangkat, yang memberhentikan kan ada terus ada berjenjang ya, kan. Ini berarti kan sulit dia netral 100% karena ketergantungan. Yang tidak tergantung pun seperti MK. MK ini kan tidak tergantung. Dipilih oleh apa DPR apa pemilihnya ya. Kemudian tidak tergantung pemerintah gajinya, tidak tergantung pemerintah juga dia naik pangkat atau dipindahkan. Tapi ini pun tidak bisa netral karena ada kepentingan keluarga. Tapi kita harus berupaya semaksimal mungkin netral. Kalaupun tidak bisa sempurna netralnya itu, tapi upayakanlah. setidaknya di mata masyarakat, Ya netral. kalau tidak ya tidak semua, kalau iya Iya, ya iya iya semua. semua gitu ya, Pak Berikanlah ya. pelayanan yang terbaik. Jangan sampai di sini kita netral, tidak memihak pada siapapun, tapi dalam pertemuan tertutup, besok tuh gini-gini ya, kita harus coblos itu ya. Ada briefing Ada khusus. briefing. Dan ini tidak bisa ditutupi. Ya, Karena apa? Di antara anak buah ini tidak mungkin sependapat semua sama kepalanya. betul. Ada yang lain. Nanti sekarang apalagi zaman medsos, dia bocorkan rekaman briefing ini dia bocorkan tersebar kemana-mana. Kan sudah ada yang bocor kan Hmm. bahwa kita harus memihak ini karena ini akhirnya tersebar itu arahan itu di medsos. Ya saya nggak mau sebut organisasi apa ya, tapi ada gitu kan. Di googling nanti, Pak. Ada, lihat aja, wow kita harus milih ini. Hmm. Jadi hati-hatilah bagi para pimpinan, para apa dalam mengarahkan anak buah. Sekarang itu nggak ada rahasia lagi. Dinding punya telinga, Ya. pintu punya mata. Baru briefing di ruangan belum selesai, beritanya udah sampai ke Hong Kong. Mau dibantah itu. Ya nggak bisa bantahnya. Di medsos ada. Bapak tanggal sekian bulan sekian ngarahkan kami. Ini videonya. Ini ininya. Oh surat rahasia. Keputusan, laporan dari suatu institusi. Pemindahan jabatan. Nggak sampai baru diteken hari ini. Besoknya udah tersebar luas. Jadi apa lagi yang rahasia? Di mana Presiden Amerika berada gitu. Itu pun bisa diketahui dengan apa canggihnya HP sekarang. Di mana Pak Jokowi sekarang posisinya bisa ketahuan. Itulah era IT, era digital. Jadi hati-hati kalau ngomong gitu. Berarti dalam hal ini yang harus lebih mawas diri dan berhati-hati justru atasannya sebenarnya, Pak ya, Atasannya. bukan anak buahnya ya, Lah Pak. kalau anak buah ngomong apa aja dia nggak ketahuan kok nggak didengar orang gitu kan. Hmm. Oh kita gini-gini, dianggap orang paling ya edan. Tapi kalau atasan, apalagi atasan tertinggi, saudara-saudara sekalian bersama keluarga, besok kita dalam pemilu begini-begini ya, harus itu ya. Belum selesai omongan ini udah tersebar kok. Terus nasib Aiman gimana dong, Pak? Ya kalau Pak Iman ya, sebagaimana saya katakan tadi ya silakan aja yang melapor itu buktikan aja bahwa dia
betul ya apa yang dikatakan Aiman itu bohong. Mmm, Kalau Aiman pasti dia katakan, "Oh saya referensi saya ini." iya. Dia mungkin sudah punya data di HP-nya atau punya data di media lain. Nah ini media ini udah beritakan gini. Justru yang Ah, berarti justru yang melaporkan yang harus membuktikan dia bahwa buktikan bahwa dia bohong gitu. itu tidak benar gitu ya, Pak, Heeh. ya? Kalau Aiman kan gampang aja dia jawab. Lah ini saya kan ada berita media resmi kan gini, saya tinggal baca aja. Nanti masalahnya jadi melebar, 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 malah justru yang dilaporkan, tidak netral tadi akan dirugikan nama baiknya. Jadi menyikapi hal seperti ini harus lebih bijak. Ya inilah bumbu-bumbunya negara demokrasi yang sedang menghadapi pesta demokrasi. Jangan telinganya tipis, cepat tersinggung, tapi nikmati aja. Ah, ini biasa-biasa deh, gitu. Terus berbantahan di media Ah, gitu ya, Pak, betul-betul ya? ya ngapain gitu-gitu. Ah, Baik, terima kasih, Pak, untuk bincang singkatnya kali ini. Kita tunggu apa yang akan terjadi pada Aiman selanjutnya ya, Pak, ya. iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.